teman-teman, nanti kalau teman-teman ini kan rata-rata kan masih banyak yang member baru ya. Jadi teman-teman untuk jadi apa ya, maksudnya untuk lebih mudah berjualan, sebenarnya memang lebih bagus banget kita pakai sendiri ya. Kita pakai sendiri supaya kita bisa bercerita kepada lingkungan atau kepada teman-teman kita ya. Bisa Mbak Naura ya. Ini contohnya saya, hero produk saya yang biasa saya jual gitu ya. Yang biasa saya jual banyak itu adalah foundation dari produk Giordani Gold, terus maskara waterproof yang bulan ini lagi promo, sama lipstick yang matte ya. Yang nggak jelas kalau ini lagi promo itu biasa dapat pesanan banyak 3 produk ini. Lebih pede jualnya karena saya sendiri juga pakai 3 produk ini gitu ya, meskipun kalau maskara saya jarang karena jarang kemana-mana. Ya, jadi paling pergi cuman nganterin atau jemput anak sekolah. Jadi paling yang sering sih yang foundation sama lipstick gitu ya. Nah, ini karena kita pakai sendiri, kita biasanya akan apa namanya? Akan lebih mudah jualan. Nah, bener tuh kata Mbak Natalia. Bagaimana mau ngerti kalau cuma lihat gambar ya? Jadi kita pakai dulu eh apa kadang kita dibilang Mbak, masa sih dari produk Oriflame dibilang bohong? Sebenarnya ini kalau kita pakai sendiri kita bisa nunjukin Mbak barangnya Mbak. Ini saya juga pakai loh mereknya Oriflame gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa bisa membuktikan bahwa oh produknya itu aman karena kita juga pakai begitu ya. Selanjutnya nih ya, gunakan ceritakan rasanya. Kemudian kita testimoni ya, kemudian kita bercerita, bisa cerita di apa namanya, cerita di sosial media ya, ini akan mendukung kita untuk berjualan. Nah betul tuh Mbak Sayuni ya, kalau jualan bawa produknya kita untuk testimoni, orang biasanya akan lebih percaya. Ini contohnya saya yang percakapan WA ini ya, ini dari salah satu konsumen saya. Dia Pak beli kemarin tuh yang sampo hair egg yang untuk apa namanya, rambut rontok itu ya. Ya dia bilang alhamdulillah rambutnya jadi berkurang rontoknya. Ya, jadi kita bisa menggunakan testimoni kita sendiri, juga testimoni pelanggannya kita, supaya kita bisa lebih apa namanya, saat berjualan tuh lebih halus gitu ya dengan menceritakan itu. Nggak ada suara. Yang lain jelas nggak? Jelas ya. Oke, mungkin jaringannya hilang. Oh, jelas. Oke, jadi Oriflame ini produknya bagus banget karena diproduksi di pabrik milik sendiri. Kemudian semuanya diteliti sama ilmuwan-ilmuwan yang lebih yang sudah berpengalaman gitu ya. Yang berpengalaman banget. Jadi terus bahan-bahannya pun alami, tidak diuji cobakan pada hewan. Jadi insya Allah aman gitu ya, aman dipakai. Saya pribadi menggunakan semua produk Oriflame kayak sampo gitu ya, sampo, kondisioner, sabun muka, odol, itu saya semuanya pakai Oriflame. Nutrisek, madu, body cream, terus semuanya lah makeup semuanya saya pakai Oriflame. Jadi dulu waktu saya pertama join, saya juga ngerasa produk Oriflame tuh mahal gitu ya. Jadi saya kalau beli pasti yang diskon-diskon murah banget gitu. Tapi saya yakin suatu hari saya pasti akan bisa beli semuanya itu. Jadi maksudnya apa yang saya butuhkan, apa namanya tentang produk Oriflame tuh kalau saya naik level pasti apa namanya pasti kebeli gitu. Jadi teman-teman sekarang meskipun baru bergabung ya, baru bergabung, teman-teman jangan ngerasa, aduh kayaknya aku nggak mampu deh beli ini gitu ya. Jangan ngerasa seperti itu. Pokoknya pelajari produknya, manfaatnya, dan kerjakan gitu. Bagusnya kita pakai walau nggak ada yang beli. Nanti pasti ada yang beli Mbak Rusnani. Kalau Mbak Rusnani pakai ya, terus apa namanya cerita, itu pasti ada yang beli. Saya juga dulu pertama-pertamanya gitu ya. Kadang saya malah jualannya sampai keliling-keliling kota ya, karena nggak ada yang beli, karena nggak ada yang kenal. Jadi saya tinggal di Sukabumi, itu nggak yang kenal tuh cuman kakak ipar deh, kalau nggak yang kenal tuh cuman kakak ipar aja, berapa orang gitu ya. Terus yang lainnya tuh nggak ada yang kenal. Jadi kalau saya jualan itu saya keliling gitu, keliling ke kota gitu, ke satu toko ke toko yang lain, nongkrong di depan pabrik, terus di angkot, terus di warung-warung ya. Jadi eh,
apa namanya, jualannya kayak gitu. Itu pun saya beraniin ya, saya pun belum pakai waktu pertama karena emang belum punya uang ya. Tapi kalau pas lagi ada brand action gitu ya yang murah gitu saya beli, jadi supaya kita bisa, oh ya saya juga pakai Bu yang ini gitu ya. Itu tapi kalau sekarang saya lebih lebih mudah berjualan karena saya kan pakai ya, jadi saya pakai produknya semua. Itu pokoknya nanti kita enak deh ngomongnya gitu ya. Kalau di pabrik saya masih di depan pabrik kan kita nggak kenal semua tuh ya. Jadi biasanya teh punten mau nawarin apa namanya Oriflame gitu kan, nanti langsung kita kasih apa namanya katalognya, terus kita langsung kasih lihat yang promonya paling murah ya, yang biasa dibeli orang kan biasanya maskara kalau di sini. Jadi saya langsung kalau pas promonya lagi maskara ya maskara itu langsung diliatin. Kalau katalog bulan ini yang katalog halaman belakang langsung kita kasih lihat itu. Teh punten mau nawarin apa namanya produk Oriflame gitu nih, ada maskara waterproofnya lagi promo loh cuma 59.000 gitu. Pertamanya pasti deg-degan gitu ya, pasti malu, tapi nanti kalau udah lama-lama juga enggak ya gitu. Nanti kita tungguin dia lagi ini apa namanya buka-buka gitu ya. Kalau ngomongnya bukan bahasa Indonesia, kos aku nggak ngerti. Kok ngomongnya bukan bahasa Indonesia? Oh gini Mbak, jadi ngomongnya gini Mbak Arsi. Mbak maaf mau nawarin Oriflame gitu. Apa namanya? Ada nih maskara waterproofnya Oriflame lagi promo loh, cuma 59.000 gitu. Ya, kok campur-campur aku ya. Maaf ya Mbak. Ini contohnya di slide ini kita jual banyak untung banyak ya. Ini teman-teman di Oriflame ini kan di produknya itu ada harga katalog ya, harga yang tertera di katalog itu adalah harga jual ya, harga jualnya kita ke konsumen. Kemudian ada harga member. Harga member itu harga katalog dikurangin 23% ya. Jadi dikurangi diskon 23%. Jadi teman-teman, kebanyakan orang ngertinya diskonnya 30% biasanya ya. Ada orang yang bilang kan Oriflame diskonnya 30%. Padahal itu apa namanya? hanya beda hitungan. Jadi kalau 30% itu adalah keuntungan. Keuntungannya kita sebagai member Oriflame adalah 30%. Keuntungan itu dihitung dari harga beli ya. Jadi kalau ngitung keuntungan itu kita hitung dari harga beli ya. Contohnya misalnya Mbak Renata misalnya beli spray misalnya harganya 50.000, dijual 100.000, kan untungnya 50.000. Kalau kita hitung dari harga beli, maka keuntungannya 100% ya. Jadi kalau kita ngitungnya dari harga jual 100.000, kita jual 100.000, belinya 50.000. Berarti keuntungannya kan 50% ya, kalau dihitung dari harga jual. Jadi sebenarnya kebalikan aja cara ngitungnya antara 23% dan 30% itu ya. Kemudian teman-teman ada poin ya, ada poinnya. Ini contohnya yang maskara, kode produknya 33004, harga katalognya 59.900, harga membernya 46.100, poinnya ada 6 BP, keuntungan dari satu buah maskara 13.800 ya. Teman-teman nggak usah ngapalin ya, nggak usah ngapalin harga membernya berapa, poinnya berapa, karena kalau teman-teman sudah download aplikasi Oriflame, terus udah login, teman-teman di situ udah tertera harga member dan poinnya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung. Yang lain suaranya jelas? Jelas, oke ya. Jadi yang lain mungkin jaringannya yang kurang bagus ya. Nah, ini teman-teman saya kasih contoh. Teman-teman mungkin yang bagi teman-teman member baru, saya kasih contoh produk yang biasanya saya jual ya. Ada maskara, ada lipstick yang ini bukan yang matte, yang lagi promo bulan ini ya. Terus lipsticknya ada di halaman 52 ya. Di halaman 52. Jadi sama foundation. Ya, jadi ini teman-teman bisa dilihat, kelihatan nggak slide-nya? Tulis-tulisannya kelihatan jelas nggak?
Jelas ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa dilihat ya, harga membernya berapa, harga katalognya berapa, poinnya berapa. Ini teman-teman, kalau teman-teman modalnya terbatas, teman-teman bisa berjualan dari, contohnya misalnya ini kan 3 produk ya. 3 produk ini harga membernya 276.100 ya. Kalau teman-teman tinggalnya di kota yang ada kantor cabangnya, misalnya di Jakarta, misalnya di Bandung, misalnya di Makassar gitu ya, itu kan ada kantor cabangnya. Itu dikirim ke rumah, teman-teman nggak kena ongkos kirim ya. Kalau teman-teman tinggalnya jauh, misalnya kayak saya kan di Sukabumi ya, ikut cabang Bandung. Nah, itu saya kena ongkos kirim 20.000 ya. Jadi kira-kira modal yang dibutuhkan adalah 296.100. Kita buletin 300.000 ya. Dari 300.000 itu kita jualan, kita akan mendapatkan untung 62.700 ya. Dari 36 poin. Jadi teman-teman jangan pokoknya jangan terpaku ketika jualan, jangan terpaku harus punya modal banyak gitu ya, harus punya modal besar. Teman-teman bisa dari sedikit tapi diulang-ulang gitu. Jadi misalnya tanggal 1 order 300.000, nanti kan udah datang tuh barangnya, langsung dikasih ke yang beli kan. Nah, kan dapat uang tuh, jangan dipakai jajan ya, jangan dipakai beli bakso ya, apalagi dipakai beli baju langsung habis. Puterin lagi ya, puterin lagi, nyari orderan lagi, nanti tanggal 6 atau tanggal 7 order lagi ya. Itu nanti teman-teman pasti bisnisnya akan bisa muter ya. Kita lanjut ya. Jadi sama seperti jualan pada umumnya ya. Jadi kita Oriflame kan pengennya bisnis ya. Iya, nggak kena ongkir, Mbak. Ya, jadi kita kan pengennya bisnis. Maksudnya kan kebanyakan orang tuh yang suka nggak jalan, ini biasanya mereka udah order sekali, terus duitnya dipakai. Ya, jadi kan nggak akan jalan bisnisnya gitu. Sama seperti orang usaha aja gitu ya, orang punya warung atau punya toko. Kalau mereka belanja sekali, terus dapat duit langsung dipakai hura-hura, ya mereka juga nggak bakalan jalan ya. Jadi teman-teman di sini mindset-nya adalah teman-teman memang pengen berbisnis, pengen berusaha, lancar ke depannya ya. Selanjutnya kita akan mulai belajar jualan ya. Saat ini teman-teman beruntung banget ya bergabung di Oriflame di masa kini gitu ya, di masa-masa sekarang ini itu udah beruntung banget karena kita bisa berjualan online ya. Kita nggak ada stokis Mbak Wagiarti, jadi order semuanya ke Oriflame ya. Boleh juga, boleh untungnya buat beli produk sendiri juga boleh, atau buat iklan. Nanti teman-teman besok bisa mengikuti webinar selanjutnya, ada tentang cara merekrut, itu bisa beriklan. Kalau saya dulu pribadi keuntungannya saya pakai untuk iklan ya, untuk iklan mencari member. Jadi kalau kita udah naik level, dapat bonus banyak, kalau pikiran saya dulu kalau saya naik level bonusnya banyak, saya nggak usah jualan ya. Jadi karena dulu kan saya jualannya kan keliling ya, capek banget. Saya bawa anak saya, waktu itu umurnya 3 tahun, jadi kita suka ngirit-ngirit, itu nggak pernah jajan kalau lagi jualan ya. Jadi pokoknya ngenes banget deh jualannya dulu. Jadi kalau saya dapat untung itu saya nggak pakai buat beli-beli dulu, jadi saya pakai buat iklan supaya cepat naik level. Pokoknya harapan saya kalau saya naik level punya bonus banyak, saya nggak mau jualan gitu ya, dulu tuh gitu. Tapi ternyata sampai sekarang saya masih jualan ya, jadi karena jualan itu enak. Jadi teman-teman kalau masih baru aja join, boleh dipakai untuk sendiri, bisa kita gunakan untuk testimoni kan, untuk modal berjualan juga untuk beriklan ya, untuk mencari member supaya teman-teman semua di sini naik level ya. Kemudian ini contohnya jualan online itu adalah kita memanfaatkan sosial media ya, seperti Facebook, WhatsApp, Line, Telegram, dan BBM ya. Instagram juga bisa. Teman-teman di sini yang mungkin baru join ya, tentu tahu banyak sekali orang yang menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya. Misalnya untuk status-status galau gitu ya. Misalnya lagi jengkel sama suami, update status gitu ya. Jengkel sama tetangga, update status gitu ya. Jatuh dari selokan, update status misalnya gitu. Terus lagi sedih, update status lagi gitu ya. Terus aduh aku sebel banget sama orang itu gitu ya. Padahal kan orangnya juga nggak ngerti gitu ya, ngapain juga gitu loh. Terus kita ngomel-ngomel gitu, kita bakal, yang kelihatan tuh kita bakalan jelek gitu loh. Sosial media itu kan banyak orang yang ngelihat tuh ya. Coba teman-teman bayangin kalau si Facebook itu ibaratnya seperti sebuah kampung ya.
ibaratnya sebuah kampung. Terus kan kita ngomong itu semua orang ngelihat ya. Coba aja kita, ini ibaratnya si Facebook itu adalah kampungnya kita nih. Teman-teman sekarang tinggal di sebuah daerah, satu RT misalnya ya. Terus teman-teman kalau ngomel-ngomel di Facebook itu sama dengan teman-teman keluar rumah, di depan rumah, kemudian ngomong-ngomong jelek gitu ya. Bener Mbak. Jadi ngomongin politik yang mungkin kita nggak ngerti benernya apa. Itu sama dengan seperti itu teman-teman. Jadi orang akan melihatnya kita ya kayak gitu. Si orang itu suka marah-marah. Si orang itu suka apa namanya? Oh ternyata orang itu kayak gitu gitu ya. Kita sendiri kan kalau ngeliat orang ngomel-ngomel, marah-marah juga nggak suka ya. Kita pasti langsung bilang, orang itu mah pasti gitu gitu ya. Jadi makanya satu itu nggak bermanfaat, kedua buang-buang kuota, masa kita bayar buat ngomel-ngomel ya, kita marah-marah aja bayar coba, rugi nggak? Yang bayar kita lagi, mending kalau dibayar ya. Beneran teman-teman kan beli kuota terus dipakai update status di Facebook gitu ya, ngomel-ngomel gitu. Ngomongnya kecepatan. Ya, oke teman-teman. Jadi kita akan menggunakan sosial media ini untuk mendapatkan penghasilan ya. Jadi teman-teman nanti mulai sharing testimoni pribadi dan konsumen kalau teman-teman sudah berjualan. Kalau yang belum jualan, teman-teman bisa mulai pakai sendiri atau teman-teman bisa kan di sini ada grup testimoninya Mbak Fonita ya. Kalau di grup saya juga ada khusus namanya grup bedah katalog. Itu isinya testimoni-testimoni sama sharing-sharing dari manajer app tentang hero produknya mereka, tentang apa namanya ya bedah katalog lah macam-macam gitu tentang produk. Nah, itu bisa dijadikan sebagai status untuk promo di online ya. Terus Mbak tanya jawabnya nanti ya. Terus habis itu lebih baik teman-teman soft selling. Soft selling itu artinya kita jualannya halus. Jadi jualan tapi nggak ketahuan kalau kita jualan ya. Jadi misalnya kita cerita tuh kita habis pakai misalnya Novage misalnya ya. Aku tadi malam kemarin kesengsem nih misalnya, atau kemarin tertarik sama testimoninya Mbak siapa gitu sebutin, atau ngeliat di Facebook orang pakai Novage katanya habis itu wajahnya jadi lembut, jadi kenyal, aku jadi pengen gitu. Dan aku kemarin beli, ternyata bener loh enak banget. Bangun tidur rasanya kulitnya enak banget gitu ya. Nah, sambil dikasih jadi sambil dikasih fotonya Novage, kita lagi pegang Novage gitu, di foto, dijadikan foto gitu ya, dijadikan foto statusnya itu, terus kita ngomong gitu. Jadi nggak usah dipakai harga-harga. Jadi ternyata bener enak banget bangun tidur tuh wajahnya jadi lembut gitu. Banyakin sharing seperti itu gitu ya, orang pasti kepengen ya. Jangankan orang, kita aja suka kepengen ya. Jadi orang juga pasti sama, mereka juga kepengen. Cuman ada orang yang berani ngomong sama kita, ada yang enggak. Nah, ini adalah fungsi selanjutnya, interaksi dengan teman ya. Nah, tuh bareng Mbak Aulia. Ya, jadi interaksi dengan teman Facebook. Ya, jadi teman Facebook itu bukan korban ya. Mereka itu adalah teman ya. Sosial media itu adalah media untuk bersosialisasi ya. Suaranya masih jelas teman-teman? Ada yang suaranya kecil? Jelas, oke. Jadi jangan lupa untuk berinteraksi dengan teman-teman Facebook misalnya, karena kita kan lebih banyak menggunakan Facebook. Interaksi itu misalnya kita nge-like statusnya teman, kita komen nih misalnya ada orang dia lagi update status, lagi jalan-jalan di pantai misalnya ya. Misalnya dia nggak apa-apa, mereka misalnya agak-agak nggak jelas gitu ya statusnya. Masih itu misalnya mereka lagi liburan di pantai misalnya. Iya Mbak, lagi pilek. Ya, jadi mereka lagi liburan di pantai, kita like statusnya, kemudian kita komen, wah asik nih Mbak, lagi di pantai mana gitu. Tapi kalau mereka belum nulis pantainya ya, kalau udah nulis pantainya ya jangan bilang jangan bilang pantai mana gitu ya. Wah asik banget Mbak, indah banget misalnya gitu. Komen-komen pendek. Emang belum berganti Mbak Alexa ya. Jadi kita sering-sering banget gitu di hampir semua teman Facebook. Jadi teman-teman di Facebook itu ada namanya kayak alatnya gitu ya. Jadi si Facebook tuh udah nyeting, udah disetting, diatur kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan teman Facebooknya kita yang lain, mereka tidak akan bisa melihat statusnya kita. Jadi percuma teman-teman nanti berbusa-busa promonya tapi nggak ada yang lihat ya. Jadi makanya harus berinteraksi ya. Kemudian juga chatting juga penting banget.
Penting banget supaya mereka juga terbuka. Kalau mereka pengen apa yang kita promosikan, mereka akan lebih nyaman untuk ngomong sama kita. Ya, terus teman-teman, ini lagi kalau jualan online itu kita nggak melulu sama orang-orang yang belum pernah kita ketemuin ya, yang belum pernah kita kenal. Bisa juga sama orang-orang yang sudah kita kenal. Bentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Terus lanjut ya. Teman-teman jangan lupa nge-add Facebooknya teman-teman yang udah dikenal. Maaf ya, aku minum lagi. Sakit banget tenggorokannya. Maaf ya teman-teman. Jadi teman-teman nih misalnya nih kan ada tetangganya yang punya Facebook. Mamanya, temennya, anak-anaknya kita, misalnya anaknya sekolah di SD mana. Kan biasanya suka ada tuh ibu-ibu yang kumpul-kumpul gitu kan. Kalau kita malu nawarin, teman-teman add Facebooknya ya. Dan kita promo di Facebook itu. Kita like statusnya juga. Nanti biasanya mereka pas ketemu akan nanya ke kita. Itu yang sering terjadi sama saya. Teman-teman tunggu sebentar ya. Saya ngambil minum dulu, sakit banget tenggorokannya. Iya, nanti aku coba. Makasih ya, maaf ya teman-teman, jangan pergi dulu. Udah ya, jadi teman-teman, jualan online maupun offline tetap harus konsisten ya. Jadi jangan hari ini promo, besoknya enggak ya. Hari ini promosi nggak ada yang beli, terus besok nggak mau nggak ada yang beli gitu, jangan ya. Karena kita nggak ngerti kapan orang akan beli. Jadi kalau kita konsisten, insya Allah pasti ada yang beli ya. Yang kedua, jualan offline. Ya, makasih ya Mbak. Jualan offline itu kita harus sedia katalog minimal 5 ya, 5 sampai 20 ya. Untuk pertanyaan nanti ya di Q&A nanti terakhir ya. Kenapa sih kita harus sedia katalog banyak? Supaya kita bisa lebih nyebarinnya lebih menyingkat waktu gitu ya. Kalau kita punya satu, kita kasih ke A, kita nunggu dulu si A 3 hari misalnya. Baru kemudian 3 harinya kemudian kita bisa lempar lagi, kita bisa tawarin lagi ke si B ya. Itu kan jelas waktunya banyak yang terbuang gitu ya. Mbak Naura nanti bisa nambah ya. Beli lagi Mbak Nurul, kita bisa nambah beli katalog ya. Harganya murah, cuma 8.900 ya. Beli Mbak Fitri, nanti kita bisa order ke Oriflame ya. 5 buah itu cuma 32.900 ya. Jadi pokoknya murah banget katalog itu, ibaratnya tokonya kita. Jadi kalau kita punya 5 katalog aja, kita bisa dalam waktu yang bersamaan kita bisa nawarin ke 5 orang ya. Jadi akan lebih cepat untuk mengumpulkan orderannya. Terus teman-teman jangan malu untuk berkenalan dengan teman baru ya. Amin Mbak Lisma. Iya Mbak Putri udah punya ya. Jadi jangan malu untuk berkenalan dengan orang baru ya. Kalau temannya kita ada 10, nggak ada yang beli, terus teman-teman berhenti, teman-teman rugi ya. Masa teman-teman suksesnya mau digantungin sama teman-temannya aja gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman
nambah teman baru, itu nggak harus yang nggak kenal banget. Jadi kalau teman-teman misalnya suka nganterin atau jemput anak sekolah, itu misalnya jemput anak sekolah misalnya biasanya jam 4. Teman-teman datangnya lebih awal, datangnya jam setengah 4 ya. Nanti suka udah ada ibu-ibu yang udah jemput biasanya. Ini kalau di sekolah anak saya seperti itu. Jadi saya kalau jemput anak saya tuh harusnya jam 4, saya datangnya jam 3 ya. Jadi jam 3 atau jam 3 seperempat itu saya udah di sekolahan. Itu biasanya sudah ada ibu-ibu yang pulang kantor, mereka nggak langsung ke rumah karena mereka langsung ke sekolah jemput anaknya daripada wirawiri ya. Nah di situ saya biasanya langsung keluarin katalog. Jadi biasanya kan saya duduk tuh di lantai kan, duduk di lantai terus nanti ada ibu-ibu yang biasanya kan masa lewat mereka nggak nyapa juga nggak mungkin kan. Jadi biasanya mereka nyapa. Nanti duduk di sebelah ngobrol biasa aja, kelas berapa Bu gitu ya. Nanti saya biasanya nih teman-teman boleh ditiru, saya biasanya ngeluarin katalog, terus saya ngeluarin HP, tapi bukan untuk chatting. Jadi teman-teman kalau ada orang baru, itu teman-teman jangan menghabiskan waktu, nggak ganti Mbak, jadi jangan menghabiskan waktu untuk chatting aja gitu ya. Kalau teman-teman lagi nyari orderan, teman-teman harus menghargai orang yang ada di sebelahnya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang di situ duduk, kalau saya keluarin katalog, kan duduk ya, misalnya dia di sebelah kirinya saya. Jadi saya keluarin katalog itu saya miringin ke kiri di pangkuan supaya kelihatan. Terus saya ambil HP, terus saya pura-pura ada yang order. Saya buka-buka, terus saya ngomong sendiri, oh maskara yang ini gitu ya. Jadi biasanya mereka akan nanya, Mbak jualan Oriflame ya gitu. Oh iya Bu gitu. Nih Bu kalau mau lihat gitu, langsung setelah itu terus saya langsung lihat lagi ke HP, ditutup gitu HP-nya ya. Mbak Nuzulul sama ya. Nah gitu, ini Bu dilihat Bu, banyak loh Bu promonya gitu. Kita pede aja pokoknya. Jadi kita pelajari orang-orang yang biasanya di sekitar situ itu belinya apa. Biasanya orangnya akan mirip beli yang seperti itu. Contohnya kalau bulan kemarin tuh beli bedak. Oh Mbak, pura-pura. Saya dari dulu seperti itu ya. Jadi misalnya bedak lagi promo nih misalnya, yang bulan kemarin ya misalnya. Kalau bulan sekarang misalnya maskara misalnya. Iya nggak usah peduli Mbak, nanti juga dia pasti beli gitu ya kalau kita udah kenal baik gitu. Itu saya sering banget langsung dapat orderan lumayan lah gitu, 3 atau 4 produk itu dari cara seperti itu. Kalau di sekolah kan mereka percaya sama kita karena anaknya sama-sama sekolah di situ, jadi pasti ada harapan akan ketemu gitu loh maksudnya tuh. Nah, misalnya kita tahu oh dia anaknya kelas 3A misalnya, kita 3B misalnya, ya nggak apa-apa kan udah sama-sama kelas 3 kita bisa ngintip kelasnya. Nah terus nanti kalau dia bilang enggak mahal misalnya gitu ya, nanti pokoknya pelajari lagi misalnya, Bu tapi ini bagus loh Bu, coba Bu lihat ini harganya dari 129 tinggal 59.000, coba ini nggak pernah Bu promo segede gini gitu. Kita tetap promo aja, pede aja gitu ya. Biasanya pertamanya emang nggak pede Mbak, tapi kalau kita ngomongnya ditenang-tenangin, nanti lama-lama pede sendiri. Apalagi kalau kita pakai ya. Nah ceritakan juga, makanya penting lagi kalau kita pakai sendiri, kita bisa cerita ya. Dianterin Mbak Rusnani, pokoknya kalau yang udah seperti itu, yang Mbak Rusnani minta DP-nya. Saya kadang-kadang suka nggak tega ya mau minta DP, tapi mereka tuh kan tahu saya nggak pernah ngereditin ya, jadi saya pokoknya kalau jualan tuh cash. Dikiranya mereka cash itu mereka harus ngasih uang dulu ke saya, baru saya kasih barangnya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, ya saya terima aja ya uangnya. Atau kalau enggak mereka pasti gini, Bu ini tanda jadi dulu ya gitu, dia bilang gitu. Oh iya Bu gitu, padahal saya tadinya nggak mikir seperti itu. Jadi pokoknya jangan kalau kita udah bilang mau cash terus ya kita harus konsisten cash terus, minta DP ya DP gitu. Emang nggak semua Mbak, tapi kadang kita boleh iseng dulu Bu, tanda jadi dulu ya gitu. Kalau udah kenal kan kita bisa ngomong lagi enak ya. Nah, sekarang kita akan praktek ya. Nanti teman-teman habis ini salah satu contohnya, teman-teman bisa ambil foto maskara yang lagi promo di web Oriflame atau di katalog gitu ya. Saya juga ada yang seperti itu Mbak Wiwi ya. Maskara waterproof andalan dari Oriflame, cocok banget dipakai. Ini di screenshot ya teman-teman. Ini tugas ya, nanti teman-teman bisa praktekin, mulai banyakin update status promo supaya teman-temannya
teman-temannya teman-teman bisa ngerti, bisa ngeh kalau Mbak ini sekarang jadi member Oriflame ya. Karena nih teman-temannya teman-teman itu bukan dukun, jadi mereka nggak ngerti kalau teman-teman tuh sekarang join Oriflame ya. Jadi teman-teman yang harus mempromosikan supaya banyak orang yang tahu bahwa teman-teman ini sekarang berbisnis Oriflame ya, jualan Oriflame. Yang praktek yuk ya, sekarang yang praktek yuk ini di screenshot ya. Nanti jangan lupa seperti kemarin yang diajarin sama Mas Ferdinand, setting FB-nya yang publik ya. Kenapa? Kalau publik itu bisa dilihat sama orang yang meskipun dia nggak temenan sama kita ya. Jadi kalau yang teman itu cuma temannya kita yang lihat. Kemudian tadi yang belum punya katalog, install aplikasi Oriflame ya, login dan buka katalog online-nya. Nanti ini minta tolong sama upline-nya ya. Nah, teman-teman tahu kan upline itu apa? Jangan-jangan saya bilang upline nanti ada yang belum tahu. Di sini semua udah tahu ya upline itu apa? Oke, karena ada yang tahu, ada yang belum, saya jelasin sekilas. Upline itu adalah orang yang daftarin. Jadi misalnya Mbak Nurjana didaftarin sama saya. Berarti saya adalah sponsor dan upline-nya Mbak Nurjana. Saya punya upline lagi, upline saya Mbak Fonita. Nah, Mbak Fonita pun akan jadi upline-nya Mbak Nurjana ya. Jadi upline itu member yang daftar duluan di atasnya kita, yang daftarin kita dan orang yang duluan daftarin, pokoknya yang daftar duluan lah di atasnya kita gitu ya. Gitu. Jadi ada orang bilang upline gitu ya. Upline tuh orang yang daftar duluan gitu ya. Sama yang daftarin kita. Jadi yang daftarin Mbak Aisyah, yang daftarin Mbak Nurjana, ya itu adalah upline-nya ya. Nah, upline-nya siapa coba sekarang? Yang daftarin kemarin siapa? Jangan lupa. Duh, hebat Mbak Yeni. Mbak Harisma ya, Mbaknya ada Mbak Asma. Oke, nah mereka yang daftarin teman-teman tuh adalah upline-nya Mbak ya. Aduh lupa Mbak Gia Dewi upline-nya siapa ya, lupa. Ingat siapa Mbak? Nah, oke ya, jadi alhamdulillah masih diingat namanya ya. Ya, jadi nanti mereka adalah upline-nya teman-teman, nanti nanya ya, nanya. Jadi ini mereka harus diingat namanya, harus diingat kontaknya, disimpan ya. Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman akan bertanya sama mereka ya. Jadi misalnya Mbak produk ini untuk apa? Kayak gitu bisa nanya sama mereka ya. Ini udah di screenshot